بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. ثم أما بعد. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sebelum memulai, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, bagi yang belum menyelesaikan puasa Syawal, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadanya untuk bisa melaksanakannya. Hari ini adalah 20 Syawal, masih ada 9 hari atau 10 hari lagi. Semoga Allah berikan kemudahan agar kita bisa melaksanakan salah satu sunnah daripada Rasulullah SAW. Puasa Ramadan lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka akan mendapatkan pahala 1 tahun. Bapak Ibu jamaah masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak tahu saya mau mulai dari awal atau melanjutkan. Karena biasanya kajian yang saya sampaikan tentang Sirah Nabawiyah itu adalah hari Ahad subuh pekan keempat. Ala kulli hal, bagi yang tak mengikuti boleh melihat Facebook Masjid Ar-Rahman Rawamangun. Dan bukan hanya melihat, tapi bagikan. Berpahala insyaallah, dan pahala yang mudah kita dapat adalah tinggal ngeklik saja, bagikan. Dilihat oleh orang, terpengaruh orang dengan kajian tersebut, berubah mereka dari kebaikan kepada yang lebih baik ataupun dari yang buruk kepada yang baik, maka yang tadi membagikan insyaallah akan mendapatkan pahala. Setuju? Sepakat? Siap? Insyaallah. Walaupun jamaah ini kita lihat sedikit, namun yakinlah dengan Bapak Ibu sekalian ngeklik bagikan, insyaallah manfaatnya akan banyak. Tidak hanya pada kajian zuhur ini saja ataupun zuhur hari ini saja, namun pada setiap kajian yang disiarkan melalui sosmed. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Perintah Allah wajib dilakukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Selama 3 tahun Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang masuk Islam boleh dikatakan banyak, boleh dikatakan sedikit. Banyak dari sisi kualitas, namun sedikit dari sisi kuantitas. Sekitar 40 orang yang masuk Islam selama 3 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Saya melihat secara kuantitas sedikit, karena ribuan orang daripada orang-orang kafir Quraisy ada, bahkan ratusan ribu orang kafir Quraisy ada. Yang masuk Islam 40. Secara kuantitas sedikit, namun secara kualitas, Bapak Ibu, kalau saya sebut nama satu orang ini, semua kita bahkan umat Islam di seluruh dunia mengetahui. Bilal bin Rabah. Semua kita mengetahui Bilal bin Rabah. Bagaimana kualitas keimanan daripada Bilal bin Rabah dibandingkan dari ratusan ribu orang yang kafir saat itu. Ini baru Bilal bin Rabah. Yang mana Bilal bin Rabah kita mengetahui bersama disiksa habis-habisan. Bilal bin Rabah jika mengambil keringanan pada saat itu untuk mengiyakan apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy yang saat itu tuannya bernama Umayyah bin Khalaf. Kalaulah Abu Jahal memaksa dia untuk mengatakan jelekkan Rasulullah,
namun hatinya tenang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah. Sebagaimana yang terjadi pada Ammar bin Yasir. Bapaknya disiksa sampai mati, ibunya disiksa bahkan ditusuk dengan tombak oleh Abu Jahal. Mohon maaf, kemaluan ibunya ditusuk oleh Abu Jahal di depan matanya. Ammar bin Yasir juga disiksa habis-habisan, namun dia tak tahan. Ketika Abu Jahal meminta dia untuk mencela Nabi Muhammad, akhirnya dia celah. Namun hatinya tenang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Maka saya katakan tadi, secara kualitas luar biasa. Karena kalaulah kita yang mendapatkan ujian seperti itu, saya yakin gak akan mampu kita Bapak Ibu. Namun secara jumlah sedikit memang. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah dilakukan oleh Rasulullah, dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Lalu Rasulullah diperintah Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Lakukan apa yang diperintahkan. Maka saat itu Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, yang dengan terang-terangan ini tentunya tidak hanya terbatas kepada orang yang dianggap ini cenderung dia beriman kepada Allah. Ini orang-orangnya yang hanif, yang dekat dirinya kalau diajak untuk masuk Islam mudah. Namun dakwah secara terang-terangan akan berhadapan dengan orang yang mungkin dihadapi orang yang sangat benci. Bukan saja sangat benci, bisa jadi membangkang. Bukan saja membangkang, bisa jadi menentang. Namun ini adalah perintah Allah. Ini catatan besar bagi kita Bapak Ibu. Perintah Allah. Jika Allah yang memerintahkan, lakukan. Apa yang akan dihadapi jikalau kita tak mampu menghadapinya karena keterbatasan kemampuan kita, yakinlah ada yang maha besar, ada yang maha kuasa yang akan menolong. Dan itu diperlihatkan dalam sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, yang harus dihadapi adalah Abu Jahal, yang harus dihadapi adalah Abu Lahab, yang harus dihadapi adalah Abu Sufyan, pembesar-pembesar Quraisy, status sosial mereka tinggi, kekayaan mereka Masya Allah. Namun ini perintah Allah. Segala itu kecil karena Allah Akbar. Allah Maha Besar. Sudah bunyi aja alarmnya. Kita lanjutkan sedikit lagi, boleh? Baik. Lalu Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Seluruh kepala-kepala daerah, kepala-kepala Quraisy maksud saya, kepala-kepala kabilah Quraisy itu kumpul. Bahkan Nabi Muhammad memanggil kepala-kepala kabilah tanpa terkecuali. Kepala kabilah yang tak bisa datang diutus oleh perwakilan. Artinya seluruh kabilah perwakilannya atau kepalanya hadir. Dan di saat itulah dengan keberanian seorang Nabi Rasulullah, dan kekuatan ini adalah kekuatan yang bersandarkan kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Di mana Nabi Muhammad dengan jumlah sahabat yang belum banyak harus menyampaikan dengan terang-terangan. Dan kekuatan yang disandarkan oleh Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran jika kita melihat ulama-ulama besar itu tak takut menyampaikan kebenaran. Kenapa? Karena ada kekuatan yang maha besar, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, ya Bani Adi, ya Bani Fihr, ya Bani Tayyib, ya Bani, seluruh kabilah dipanggil Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah katakan, inni lakum, inni lakum. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah mengatakan, inni nadhirul lakum baina yadayya azabun alim. Saya memberi peringatan kepada kamu sekalian. Siapa yang dikatakan oleh Rasulullah? Kepada siapa dikatakan oleh Rasulullah? Kepada kepala-kepala kabilah. Saya
sebagai pemberi peringatan. Ini kalau kita mengambil dari sisi bahasa, karena nadhir itu adalah ismul fa'il. Ketika ismul fa'il berarti aku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan untuk kamu sekalian bahwasanya akan ada siksaan yang pedih bagi yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mulailah ada yang tak suka. Jadi orang soleh banyak yang suka. Jadi orang yang soleh dan muslih itu mulai ada yang tak suka. Kalau soleh itu Bapak Ibu baik sendiri kita. Sholat 5 waktu kita laksanakan. Perkataan baik, tutur kata kita. Jumpa dengan orang tua kita hormati. Jumpa dengan anak kecil kita sayangi. Itu soleh. Namun kalau sudah muslih, muslih itu artinya adalah seseorang yang memberi perbaikan. Seseorang yang mengharap orang lain itu soleh. Jika melihat orang berkelahi ditegur tak baik ini, itu sudah mulai ada yang tak suka. Jika ada kebatilan dia ingatkan, jangan lakukan ini, itu mulai sudah tak suka. Namanya muslih. Maka Rasulullah SAW mengajak dan menyampaikan kebenaran atas dasar perintah Allah dan atas dasar kekuatan milik Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah keluar seseorang yang bernama Abdul Uzza yang kita kenal dengan Abu Lahab. Siapa dia? Paman kandung. Maka saya melihat, bahkan ulama melihat, bisa jadi ujian cobaan itu bukan dari orang luar daripada kita. Maksud saya, bukan dari orang luar kerabat kita, namun bisa jadi orang yang berada di dalam keluarga kita. Itulah Abu Lahab, paman kandung. Begitu Pak ya? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, begitu namanya. Namun dialah orang pertama yang mengatakan, tabban laka alihada jama'tana, celaka kau Muhammad. Itu kurang ajar kan Abu Lahab itu Bapak Ibu. Jadi jika ada sekarang orang yang menghina, mencela ulama, sudah ada yang lebih hebat dari dia. Namanya Abu Lahab. Yang sekarang-sekarang itu pengikutnya. Kalau dia terus seperti itu, nanti satu penjara dengan Abu Lahab. Penjara neraka maksud saya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, turunlah firman Allah. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ketika Abu Lahab mengatakan tabban laka satu kali, Allah jawab dengan 2 kata tab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Apa 2 kali? Kejahatan yang ia lakukan kepada Nabi Muhammad dibalas Allah Subhanahu wa taala celaka. Maka ayat ini berpengaruh pada Abu Lahab, pengaruhnya dia takut. Berpengaruh pada istrinya takut. Pengaruh pada Abu Lahab, nanti pada perang Badar kita menyaksikan Abu Lahab tak ikut. Karena dia tahu ayat sudah mengatakan kepada dia. Kan secara tidak langsung Abu Lahab ini pada dasarnya percaya dengan apa yang didengarnya dari Nabi Muhammad. Celaka saya nanti kalau ikut perang Badar, mati saya nanti, tak ikutlah saya. Tak ikut dia perang Badar, tapi mati juga sudah perang Badar. Tak menunggu perang Uhud, namun matinya hina. Kalau dalam peperangan kan kesatria Pak, tapi dia tidak, matinya di rumah, dipukul oleh Ummul Fadl, istri Abbas bin Abdul Muttalib, dipukul oleh emak-emak. Itulah power emak-emak ini sudah dari dulu. Dipukul pakai kayu, luka kepalanya berdarah, membisul, membusuk, sampai akhirnya dia dijauhkan oleh masyarakat, mati. Ketika mati didorong tubuhnya ini masuk ke lubang dan ditimpakan dengan batu. Memang tampat tiada Abi Lahab wa tab. Mungkin sampai di sini saya sampaikan. Insya Allah 2 pekan lagi kita akan lanjutkan kenapa Abu Lahab disebut dalam ayat Al-Quran dan dicela oleh Allah. Sementara kalau dilihat Abu Jahal 11-12 lah daripada Abu Lahab. Namun Abu Jahal cobalah cari dalam Al-Quran, tak kita temukan. Kenapa Abu Lahab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara Abu Jahal tak lebih ataupun tak kurang jahatnya kepada Nabi Muhammad, tak disebutkan.
Insya Allah, kalau Bapak Ibu sekalian penasaran, nantikan pada kajian 2 pekan lagi di hari Rabu di waktu zuhur. Sehat walafiat, kita akan bertemu lagi insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan. Hanya kepada Allah kita meminta ampun dan minta maaf. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.